Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ki Jamas. Ya, di kesempatan kali ini saya melakukan live streaming. Nah, di live streaming kali ini, oh ya, saya lupa, saya mau menyapa sedulurku semua ya. Sedulurku semua, selamat siang. Di live streaming saya kali ini saya mau membahas mengenai cara membangun keluarga harmonis dengan memperkuat pondasi spiritualis. Ya, kenapa harus seperti itu? Semua orang itu selalu berdoa dan berharap di saat menjalani rumah tangga itu semuanya ingin harmonis, langgeng dan tidak ada masalah. Tapi namanya orang berumah tangga itu godaan pasti selalu ada. Tapi jika saudaraku bisa mengontrol atau saling mengerti lebih mementingkan keegoisan masing-masing, ya yang ada rumah tangga akan selalu cekcok. Lah biasanya dalam rumah tangga itu jika sudah harmonis atau bisa dibilang tidak harmonis kembali, ya dipicu beberapa sebab. Seperti itu saudaraku. Karena apa? Di dalam rumah tangga itu memang kita selalu banyak godaannya, banyak rintangannya. Dan jika saudaraku semua dalam memahami atau dalam menyikapi sebuah hubungan rumah tangga itu saling ada komunikasi dan selalu saling mengisi atau saling mengerti, insya Allah tidak akan ada godaan. Namun dari beberapa rumah tangga ada penyebab yang menjadikan rumah tangga itu tidak harmonis lagi. Itu kalau dari saya sendiri ada 8 sebabnya. Itu yang pertama, misalnya soal masalah uang. Itu yang pertama, masalah uang. Dalam menjalani rumah tangga, jika uang sudah tidak jujur atau dalam rumah tangga mengenai masalah uang sudah tidak jujur atau umpet-umpetan sesama pasangan, itu bisa menjadikan kesalahpahaman. Nanti berpikir, oh iya, pasangan saya, suami saya di segini tapi yang dikasih gini, wah berarti ini nanti suami saya buat neko-neko, buat selingkuh di luar. Nah itu makanya kalau saling sudah berumah tangga monggo untuk masalah keuangan saling jujur seperti itu. Dan yang kedua masalah hutang. Biasanya istri atau suami itu kalau minjem, kalau hutang ke seseorang itu kan tidak mau bilang sama pasangannya, takut pasangannya kepikiran atau pasangannya pasangannya nanti kepikiran jadi merasa tidak ada rasa tanggung jawab. Biasanya suami seperti itu. Makanya ada juga itu istri biasanya suka minjem ini, ini, beli barang ini tapi tidak bilang sama suami. Nah, nanti itu yang bisa menjadikan pasangan menjadi curiga juga. Makanya kalau jenengan hutang atau beli sesuatu itu bisa dibilang harus saling komunikasi dulu sama pasangan seperti itu. Dan yang ketiga yaitu gaya hidup. Gaya hidup biasanya kalau orang berumah tangga gaya hidupnya selalu mewah, selalu poya-poya. Kalau untuk masalah uang tidak bisa mengontrol keuangan, biasanya suami ini kerja, uangnya dikasihkan ke istri semua. Nah, istri ini kalau tidak bisa mengontrol keuangan karena istrinya ini royal, beli bahan-bahan atau beli benda-benda yang tidak ada manfaatnya, belanja yang baju yang tidak benar-benar, nanti itu malah akan menjadikan suami merasa, oh saya kerja capek tapi tidak ada hasilnya, berarti istri saya tidak benar. Nah nanti malah berpikir seperti itu. Makanya kalau jenengan ibaratnya seorang istri atau seorang suami dipercaya pasangannya untuk memegang uang, untuk mengontrol uang, ya jenengan harus bisa mengatur, jangan boros. Biasanya kalau ibaratnya suami kerja sedikit-sedikit dikumpulkan uangnya untuk kebutuhan di masa belakang. Karena rumah tangga semakin lama itu kebutuhan semakin banyak, apalagi sudah ada anak seperti itu. Nah kalau untuk yang keempat, komunikasi. Biasanya kalau sudah berumah tangga, itu kalau di zaman sekarang karena memang kebanyakan sudah megang HP Nah kurang komunikasi ini biasanya sesama pasangan ini, yang suami, yang istri, sama-sama sibuk dengan HP-nya sendiri-sendiri.
Makanya menjadikan jika ada masalah, ada sesuatu ini mereka malah curhatnya ke HP. Tidak curhat ke pasangannya, menyelesaikan masalah ke pasangannya. Malah ini yang akan menjadikan malah rumah tangga semakin, bukannya semakin membaik, malah semakin memburuk. Biasanya kalau orang sudah megang HP, ada masalah di dalam rumah tangga, malah mereka curhatnya ke teman, ke orang lain. Malah bukan untuk menyelesaikan masalah di dalam rumah tangganya, tapi malah komunikasinya sama orang lain, malah akan semakin menambah ruwet masalah yang ada di dalam rumah tangganya, seperti itu. Dan yang kelima ini, ya mohon maaf, dalam rumah tangga seks itu memang penting, hubungan ranjang itu memang penting. Karena apa? Biasanya menjalani rumah tangga bisa goyah itu karena memang di dalam seks atau di dalam ranjang ini ada masalah. Mungkin istri merasa tidak puas dengan suami karena suami tidak pernah atau tidak bisa membuat pasangannya ini puas atau seperti apa. Ada juga istri yang untuk melayani suami ini merasa bosan, merasa males, atau sering bilang capek, atau halangan dan lainnya, kan seperti itu. Ada yang bilang seperti itu, malah suami malah akan berpikir yang tidak-tidak. Ibaratnya seperti ini, wah istri saya kok saya ajak berhubungan susah, apa jangan-jangan istri saya ini malah main sama orang lain, main sama cowok lain, atau juga sebaliknya suami saya sekarang sudah tidak ada nafsu lagi sama saya, jangan-jangan suami saya mempunyai selingkuhan di luar. Ada juga yang berpikir seperti itu. Nah, untuk yang keenam, suami istri yang selalu melakukan selingkuh atau bisa dibilang saling selingkuh. Nah, biasanya seperti ini, memang kalau dalam rumah tangga sudah goyah, itu mereka malah mencari kenyamanan di luar. Bukan untuk mencari solusi rumah tangganya, tapi malah mereka untuk mencari pelampiasan di luar. Itu malah menambah ruwet masalahnya, malah bisa menjadikan hal yang sangat fatal. Seperti itu. Menjadikan sangat fatal, malah menjadikan rumah tangga goyah, bisa berujung dengan perceraian. Dan yang ketujuh, yaitu kena biasanya orang rumah tangga itu bisa dibilang saudara, mertua, atau orang tua selalu ikut campur. Nah, dalam rumah tangga kalau orang tua ini selalu ikut campur, terus selalu ngurusi anaknya, membela anaknya, tidak mau menjadi penengah di saat rumah tangga anaknya ini menjadi penengah, tapi malah mereka menjadi berpihak ke anaknya sendiri. Malah ini akan menjadikan pasangannya atau bisa menantunya atau anaknya ini malah akan semakin ruwet rumah tangganya, bukan menengahi tapi malah semakin mengompor-ngompori. Nah, biasanya ada yang seperti itu. Dan yang ke-8 ini yang sangat fatal, biasanya kena ilmu sihir pemisah. Seseorang kalau sudah rumah tangganya kena ilmu sihir pemisah dari orang, ibaratnya gini, ada yang suka sama suaminya, ada yang suka sama istrinya, bisa dibilang pelakor, pembinor. Itu mereka kan ingin merebut istri atau suaminya ini kan dengan cara pintas, dengan cara dipelet atau disihir supaya rumah tangganya hancur, kan biasanya ada yang seperti itu. Makanya bagi saudaraku semuanya, nah kesimpulannya yang ini saya jelaskan penyebab dari rumah tangga yang tidak harmonis ini, jalan keluarnya memang jenengan harus selalu berikhtiar. Biar apa? Biar rumah tangga jenengan ini tidak berakhir dengan perceraian, seperti itu. Nah, dari semuanya itu banyak yang konsultasi ke saya mengenai rumah tangganya dari pihak suami atau dari pihak istri. Jika rumah tangga yang ini, yang pertama, jika rumah tangga yang masih baik-baik saja, masih harmonis, dari pasangannya ini ingin mengikat pasangannya. Ada juga yang ingin membuat pasangannya selalu lengket biar tidak bisa tergoda orang lain. Yang konsultasi ke saya ibaratnya tadi yang sudah saya jelaskan itu penyebab, dan sekarang ini yang banyak konsultasi ke saya mengenai pasangannya. Ibarat seperti ini, ada yang konsultasi, Ki, saya mempunyai istri atau saya mempunyai suami saya sudah baik, sudah perhatian, saya tidak mau suami saya ini direbut orang, saya tidak mau suami saya ini nanti tergoda sama pelakor, digoda sama cewek lain. Saya ingin rumah tangga saya selalu utuh sampai nenek kakek maut memisahkan. Saya ingin mengikat hati suami saya ingin mengikat sukma suami saya
Supaya apa? Supaya tidak bisa tergoda orang lain dan dia hanya cintanya kepada saya saja, Ki. Ada yang konsultasi seperti itu. Makanya jika ada yang konsultasi seperti itu, ya jika saya bantu yaitu dengan pelet pengikat sukma untuk mengikat sukma pasangannya. Tapi kalau ada yang konsultasi, Ki, wah, rumah tangga saya sudah diambang kehancuran. Suami saya atau istri saya sudah selingkuh, sudah pergi meninggalkan saya, komunikasi sudah tidak ada, anak saya kasihan menjadi korban. Nah, jika ada yang konsultasi seperti itu, jika ingin saya bantu, ya memang bisa saya bantu dengan putar giling sukmo. Dengan putar giling sukmo itu untuk menarik kembali suami istri yang pergi selingkuh, yang pergi tidak cinta lagi, atau pergi dari kedelapan penyebab tadi, untuk membuatnya jatuh cinta lagi, mengikat kembali. Nah, seperti itu. Nah, makanya dari itu untuk saudaraku semua yang ingin konsultasi mengenai rumah tangganya, nggih monggo saya persilakan. Jika pertanyaan saudaraku ada yang pertanyaannya memang bisa saya jawab secara langsung, nggih saya jawab share secara langsung. Tapi kalau pertanyaan saudaraku yang memang harus dijawab cuma saya dan saudaraku saja, nggih nanti jenengan langsung konsultasi ke saya. Tapi gini, dari pertama saya live streaming itu kan nggih mohon sadarnya nggih. Kalau untuk komen ingin bertanya nggih cukup 1 kali saja, jangan sampai dikirim 10, 20. Nanti yang nongol komenannya itu saja. Nanti kasihan dari saudaraku yang lain yang sudah komen tapi mereka komennya di bawah nanti tidak kebaca, karena saya live streaming kan nggih terbatas karena waktu nggih mungkin 30 menit atau 45 menit atau 1 jam, tidak menentu. Makanya kalau untuk konsultasi menanyakan ke saya nggih mohon kesadarannya cukup dikirim 1 kali saja, jangan dikirim berkali-kali, nanti kasihan yang di bawahnya tidak kebaca. Nggih, seperti itu. Nggih monggo saya persilakan untuk saudaraku semua yang ingin konsultasi mengenai rumah tangga, mengenai pasangan, pacaran atau suami istri, nggih monggo silakan, saya persilakan. Nggih, saya mulai membaca dari atas dulu nggih pertanyaan dari saudaraku. Dari Om Bau, salam rahayu, nggih salam rahayu. Bang tahu artinya repan kagak? Maksudnya gimana ini? Repan apa ini? Kalau untuk Mas Paraco, nggih untuk Mas Paraco ini, nggih mohon maaf, saya tidak melayani terawangan seperti itu. Makanya saya jelaskan kembali, saya tidak melayani terawangan. Boleh minta doa buat pelarisan dagang. Nah gini, kalau untuk pelarisan dagang nanti ini untuk siapa nggih? Untuk Mas Avianti, untuk Mbak Avianti mungkin nggih. Nanti jenengan langsung konsultasi ke saya saja. Nanti kalau ingin amalan atau ingin sarana untuk pelarisan khusus nggih saya mempunyai, nanti jenengan langsung konsultasi ke saya saja. Tapi kalau biasanya yang konsultasi ke saya kan inginnya simple, tidak perlu tirakat, tidak butuh ritual, tidak perlu mengamalkan, mereka hanya inginnya simple, mempunyai ageman pelarisan, yaitu saya mempunyai sarana pelarisan yaitu Mustika Wijaya Niyaga, seperti itu. Untuk terawangan memang saya tidak melayani nggih. Untuk terawangan, untuk yang pertanyaan aneh-aneh ibaratnya ilmu kebal atau lainnya saya tidak melayani. Mbah, terawang hubungan saya sama pasangan saya, Mbah. Kalau untuk suruh menerawang hubungan seseorang ke depannya, ke belakangnya saya tidak bisa. Karena ke depannya hubungan seseorang itu kan rahasia Tuhan, tidak ada yang tahu. Ya, bener Bang, dari Azikiah nggih. Mbah, kula kodam ini, nggih saya tidak membahas kodam, tapi kalau untuk masalah kodam jenengan gini. Masalah kodam jenengan harus paham dulu silsilahnya, jenengan mempunyai leluhur berkodam atau tidak, ibarat terus mempunyai ageman berkodam atau tidak, kan seperti itu. Ki, kan saya ada masalah dengan seseorang agar tenang untuk menghadapi gimana nih? Kalau untuk masalah maksudnya masalah apa? Masalah bersifat bertentangan atau masalah asmara atau masalah apa? Nanti dijelaskan. Masalah apa? Mau tanya saya ini ada yang ngikuti, maksudnya gimana? Mengikuti. Kalau untuk pertanyaan saudaraku yang memang tidak saya jawab berarti tidak saya baca dan memang saya lewati. Boleh bertanya enggak? Silakan. Queen, ini dari Queen. Dari Lutfi Alexander. Ki, terawang hubungan saya sama pasangan saya, Ki. Saya tidak melayani terawangan. Mbah, apa kodam di badan aku masih ada? Ya saya tidak tahu.
Ini untuk love sudah saya jelaskan. Kalau untuk komen nggih cukup 1 kali saja, jangan terlalu berkali-kali, nanti kasihan yang di bawahnya tidak kebaca, yang nongol jenengan saja terus. Untuk Rismal, Mbah coba terawang hubungan saya sama cowok saya, semoga dibaca. Gini, seseorang yang minta diterawang gini, saya tidak melayani terawangan. Ya sebentar nggih, ada tamu sebentar. Nggih, mohon maaf nggih. Dari asisten saya katanya ada tamu nggih. Saya suruh nunggu sebentar. Nggih, karena saya lagi live streaming nggih. Moga saya bisa dimulai lagi. Ini dari Rismal. Mbah, coba terawang hubungan saya sama cowok saya gimana? Kalau untuk menerawang hubungan seseorang itu kan nggih saya tidak melayani. Karena apa? Untuk melihat hubungan seseorang ke depannya kan rahasia Tuhan. Nanti gini. Nanti untuk suruh menerawang nanti malah akan menjadikan fitnah. Ibaratnya segini, saya terawang nanti dalam 1 minggu, dalam 1 bulan jenengan putus, jenengan pasangannya selingkuh kan malah nanti kasihan jenengan. Gini saja, kalau tadi saya jelaskan, kalau jenengan memang sudah yakin sama cowoknya, monggo diikhtiari, diikat sukmanya, diikat hatinya, kalau hubungannya masih baik-baik saja untuk Mbak Risma. Tapi kalau pasangannya sudah ada tanda-tanda dia sudah tidak seperti biasanya atau sudah berubah, monggo diikhtiari, nanti bisa konsultasi ke saya, kan segitu saja. Karena apa? Untuk melihat menerawang ini kan saya memang pertama saya tegaskan, saya tidak melayani terawangan dan saya tidak melayani seperti yang minta ilmu kebal dan lainnya. Karena apa? Terawangan ini kalau menurut saya bukannya tidak mau membantu, tapi terawangan ini kan mendahului kehendak Tuhan. Orang yang sudah mendahului kehendak Tuhan itu sudah meremehkan Tuhan. Dia sudah membandingkan, sudah ingin melebihi kuasa Tuhan. Saya tidak melayani seperti itu. Bang, saya dikasih ilmu pelet sama nenek, apakah boleh? Ya boleh-boleh saja. Kalau jenengan diwarisi amalan pelet, ilmu pelet, monggo diterima kalau jenengan ingin mempunyainya. Tapi jenengan harus sesuaikan dengan diri jenengan. Diri jenengan ini karena ilmu pelet itu kan menyatu ke dalam diri seseorang, itu kan harus sukmanya jenengan cocok atau tidak, kuat atau tidak. Ibaratnya seperti ini. Jenengan ini dikasih mobil. Ibaratnya perumpamaan saja. Jenengan dikasih mobil, tapi jenengan tidak tahu caranya menggunakan mobil, tidak bisa perawatannya sebuah mobil. Ya malah nanti mobilnya rusak di tempat Anda. Sama juga dengan ilmu kalau tidak jenengan rawat, ya nanti ilmu itu malah akan pergi, dan jika ilmu itu berontak malah akan menjadi beban diri jenengan. Ibaratnya seperti ini, jenengan disuruh merawat seorang anak kecil tapi jenengan tidak rawat, jenengan tidak beri makan, tidak jenengan openi kalau orang Jawa, anak ini kan malah bisa kasihan, bisa marah, bisa berontak, bisa pergi, kan seperti itu. Sama juga dengan sebuah ilmu atau sebuah kodam atau seperti ageman itu. Ini dari Mbah, gimana biar mental kuat? Mental kuat itu, mental seseorang kuat itu tidak bisa langsung dalam sekejap, tapi jenengan harus dengan kebiasaan, dengan keberanian seperti itu. Kalau ibaratnya jenengan ibaratnya orang yang hanya di rumah saja tidak pernah bergaul di luar, disuruh berkumpul mereka minder. Beda juga dengan orang yang biasa di luar, biasa berkumpul, biasa berkomunikasi, interaksi dengan seseorang di luar, ngobrol sama siapa saja mentalnya kuat, biasa saja seperti itu kan. Bah, tolong liatin rumah tangga saya apakah masih bisa dipertahankan. Kalau untuk melihat dalam rumah tangga seseorang, tadi saya jelaskan saya tidak bisa melayani terawangan seperti itu. Gini saja, tadi dari awal dari tema saya saja sudah ketahuan. Jika memang rumah tangganya ini sudah diambang kehancuran, atau suami istri yang ini dari Adelia, untuk Mbak Adelia. Jika pasangannya jenengan, suaminya atau pacarnya ini meninggalkan Anda, meninggalkan jenengan, sudah tidak cinta lagi,
hubungannya sudah tidak harmonis, selalu cekcok ya, monggo bisa saya bantu langsung konsultasi ke saya. Nanti saya bantu dengan putar giling atau pelet tarik Sukmo Asmoro Bangun untuk menarik kembali pasangannya, membuat cinta kembali, rindu kembali, nurut tunduk sama jenengan, seperti itu. Nanti bisa langsung konsultasi ke nomor WA saya. Nomor WA sudah tertera di bio saya nggih. Ini Mbah, coba terawang saya tidak melayani terawangan. Saya tegaskan kembali yang baru mengikuti live saya tidak melayani terawangan. Jadi kalau ada komenan yang bersangkutan dengan terawangan, saya lewati. Gini, gimana caranya dagang rame? Dari Krisnando. Supaya dagangan rame itu gini, ini kalau dari saya sendiri, biasanya yang konsultasi ke saya itu dagangannya sepi, tidak menarik pembeli, maksudnya pembeli itu jarang yang mampir. Itu biasanya namanya orang berusaha, orang berdagang itu mereka menggunakan sarana pelarisan. Kebanyakan, rata-rata 95% setiap pedagang, setiap pengusaha itu menggunakan sarana pelarisan. Makanya jika jenengan berdagang mempunyai usaha, hanya ibaratnya kalau orang Jawa itu lawaran saja, hanya berjalan mengikuti alur. Memang seperti itu, kalah saing dengan orang-orang yang sudah menggunakan sarana pelarisan. Makanya kalau ada yang konsultasi ke saya mengenai usaha dagang biar rame, biar banyak pembeli, menaikkan omset, biar dagangannya itu orang lihat itu seneng, itu memang saya bantu dengan menggunakan sarana Mustika Wijoyo Niyogo yang sudah saya ritualkan khusus, yaitu untuk mempelaris usaha dan bisa juga untuk melindungi tempat usaha jenengan. Biasanya gini, orang kalau usahanya itu sudah rame, banyak pembeli, itu yang usaha lain-lainnya itu pada sirik. Biasanya ada yang menyalahi, ada yang ingin membuat bangkrut, ada yang ingin membuat usahanya tidak laku. Memang ada. Kita tidak seujon, tapi kita ibaratnya sedia payung sebelum hujan, kan seperti itu. Daripada nanti sudah kejadian, lebih baik dipagari usahanya, dilariskan usahanya, seperti itu. Mbah, tolong lihat rumah tangga. Ki dari Kristiadi. Ki jenengan aslinya teng pundi? Saya aslinya Jepara, Jawa Tengah. Kalau ada yang ingin datang langsung, saya persilakan dengan senang hati. Ada yang ingin datang langsung, atau jika ada yang ingin saya bantu jarak jauh, monggo juga bisa, seperti itu. Ki, saya punya ilmu pelet, apakah boleh digunakan? Sangat boleh. Ilmu pelet yang penting jenengan digunakan ini dengan tujuan yang baik. Jangan pelet untuk memelet suami orang, untuk memelet istri orang, untuk memelet pacar orang, jangan. Biasanya kalau dari saya sendiri, saya memang mempunyai sarana pelet. Tapi kalau untuk sarana pelet dari saya harus digunakan untuk yang baik. Tidak boleh digunakan untuk yang hal-hal negatif. Karena apa? Ibaratnya gini, saya membantu seseorang. Ada yang konsultasi saya, Ki, saya ingin sarana pelet, ibaratnya pelet semar mesem, pelet jaran goyang, ingin buat melulukan seseorang yang saya cintai. Nah, saya tanya, yang jenengan cintai ini siapa? Ya, wanita, ibaratnya seperti itu. Wanitanya ini saya suka sama dia tapi selalu ditolak. Nah, saya kasih sarana pelet untuk melulukan hati wanita itu. Ternyata disalahgunakan untuk memelet suami orang atau istri orang. Nanti sarana pelet dari saya itu bisa luntur dengan sendirinya karena bertentangan dari yang sudah saya ritualkan dari sini, seperti itu. Ki, bayaran dalam ringgit Malaysia berapa untuk pelet jarak jauh? Kalau untuk Mas Wil ini untuk Wilmah, untuk Mbak Wilmah ya. Kalau untuk mahar, syarat-syarat dengan langsung konsultasi ke saya saja. Karena untuk mahar itu setiap orang berbeda-beda, karena jarak juga beda, ibaratnya Indonesia dan luar negeri juga beda. Karena kalau saya membantu dengan pelet itu, biasanya nanti seseorangnya itu saya beri ageman. Ibaratnya, Ki, saya ingin sarana pelet yang ampuh, yaitu semar mesem. Ya, nanti jika sudah saya ritualkan semar mesem ini, nanti semar mesemnya saya kirim ke tempat seseorang yang sudah memaharkannya, buat agemannya, dan nanti bisa digunakan di saat untuk melulukan siapa orang itu tersebut. Sama juga dengan sebenarnya untuk ke Malaysia.
Kalau Malaysia itu kan ongkirnya memang tinggi, memang saya kenakan ongkir. Tapi kalau masih di Indonesia sendiri, untuk ongkirnya memang saya gratiskan dari saya. Kalau masih di Indonesia sendiri, meskipun luar pulau, masih di Jawa sendiri. Tapi kalau memang untuk ke Malaysia, luar negeri, ya memang saya kenakan biaya tambahan untuk ongkirnya. Untuk Mas Wahyu, jodoh dan keuangan. Kalau untuk keuangan dan jodoh, biasanya kalau jodoh saya mempunyai sarana pengasihan. Dan kalau untuk keuangan, bisa juga untuk keuangan ini kan dengan cara mendatangkan rezeki. Dengan mendatangkan rezeki sangat cocok menggunakan Semar Mesem. Bukan mendatangkan rezeki ini jangan disalahartikan. Mendatangkan rezeki ini tahu-tahu rezeki datang atau duit di depan jenengan, tidak. Rezeki itu datang dengan sendirinya diikuti jenengan berusaha, ibaratnya jenengan bekerja, berbisnis, berusahanya ini tahu-tahu nggih orderan banyak, ibaratnya seorang catering saja, ya secara tidak langsung menarik rezeki ini dengan cateringnya rame, atau seandainya jenengan pedagang, ya usaha dagangnya rame, seperti itu. Diana karir, maksudnya gimana ini? Ini untuk Mbak Adelia dikirim selalu berkali-kali. Ini untuk akun goblok. Jenengan jangan termakan dengan hoax. Kodam itu tidak mengikuti seseorang itu mengikuti bulan Oktober atau bulan apa, tidak. Wong kodam itu harus dicari kok. Ibaratnya gini, seperti uang. Uang itu tidak tahu datang ke jenengan, tapi uang itu datang ya harus dikejar dengan jenengan berusaha bekerja. Tidak mengikuti apalagi jenengan bulan Oktober kodam saya apa, ya tidak ada. Ini dari Ki, saya kalau punya pasangan gagal terus kenapa? Nah gini, biasanya yang konsultasi ke saya, biasanya kalau seseorang itu selalu gagal dalam pacaran atau gagal dalam selalu berumah tangga, itu titik pertama biasanya auranya tertutup. Kenapa apa? Aura seseorang yang sudah tertutup itu menjadikan pasangan, orang-orang di sekeliling kita melihat kita itu merasa bosan, jenuh. Ibaratnya seperti ini saja. Perumpamaan ya. Ibaratnya seperti ini perumpamaan. Jenengan dalam menjalani hubungan. Nah, jenengan ini ibaratnya pacarnya, ibaratnya jenengan cowok ya. Pacarnya ini auranya tertutup. Itu jenengan melihat pacar jenengan, duh, pacar saya kok bosen ya. Auranya tidak sempurna atau auranya tidak terpancar, pesonanya tidak terpancar. Saya melihat itu bosen, wah, saya merasa tidak, bosenlah sama dia. Nah, seperti itu yang menjadikan jika aura seseorang itu tertutup seperti itu. Tapi kalau aura seseorang itu terpancar, pengasihannya meningkat, melihat itu senang. Waduh, itu orang ada seperti ini. Itu orang tidak cantik, tidak kaya, tapi kok dipandang kok nyenengin, dipandang kok macem, atau dipandang kok cocok. Maksudnya tidak cantik tapi dilihat itu nyenengin, seperti itu. Itu namanya aura seseorang itu terpancar, membuat seseorang itu selalu tertarik. Nah, seperti itu. Makanya kalau jenengan ini bisa langsung konsultasi ke saya. Mungkin kalau untuk pandangan saya sendiri, aura panjenengan mungkin tertutup. Nanti caranya harus dibuka auranya panjenengan, dinaikkan pesonanya, dinaikkan tingkat pengasihannya, seperti itu. Ki, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Lutfi Terawangan tidak. Mbah, ada pelet? Ada. Kalau dari saya sarana pelet itu banyak. Namun yang energinya memang rata-rata banyak digunakan yaitu Semar Mesem dan Jaran Goyang. Tapi kalau untuk anak-anak muda, anak yang memang dengan mahar yang murah, bisa dengan minyak pelet atau bulu perindu, seperti itu. Nah, silakan bisa konsultasi ke saya untuk masalah pelet. Ki, mau tanya cara biar kita apa ini. Cara mencari semar, mungkin cara mendapatkan Semar Mesem. Kalau jenengan ingin yang simpel, tinggal menggunakannya, nggak bisa langsung memaharkan ke saya kalau jenengan berkenan. Tapi kalau panjenengan ingin mentirakati sendiri, berritual sendiri,
ya monggo jenengan bisa berritual sendiri untuk mendapatkannya. Tapi untuk mendapatkannya itu nggih tidak semua orang bisa. Untuk menarik ageman Semar Mesem, sarana Semar Mesem itu tidak semuanya orang bisa. Ibaratnya seperti ini. Jenengan ibaratnya gimana nggih? Ibaratnya tidak profesi jenengan, tapi jenengan ingin menguasai profesi itu, ya tidak bisa seperti ini. Cara mencari udah Mukoti ini, Mbah kodamku sego pecel kali mendoan pripun niku Mbah. Nggih, mohon maaf kalau jenengan tidak suka dengan saya bisa di skip video saya, tidak usah komen yang maksudnya tidak masuk akal atau hanya main-main. Ini saya ulangi sekali untuk Sukonik Lively ini. Ya kalau komen cukup satu kali sajalah, tidak usah berkali-kali. Cukup satu kali juga sudah saya baca kan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, mungkin saya mau tanya kodam saya, nama saya Iwan Syah, kodam tidak membahas kodam dulu saya kali ini. Ini untuk Winka, Prasiska. Ki rumah tangga Widi dan Eka kedepannya gimana? Apa masih bisa bersama atau harus pisah? Tadi sudah saya jelaskan di tema saya. Kalau untuk melihat kehidupan seseorang kan ya hanya Tuhan yang tahu. Ibaratnya gini, nanti kedepannya gimana? Ya dijalankan saja dulu. Kalau nanya ke saya tidak bisa saya jawab. Karena apa? Kehidupan seseorang itu kedepannya semuanya tidak ada yang tahu. Hanya seorang peramal yang mengada-ngada aja yang menebak-nebak kehidupan seseorang kedepannya. Kalau saya tadi saya dijelaskan, jika jenengan hubungannya masih baik, masih ingin langgeng, dia mau diikat hati sukmanya pasangannya. Tapi kalau pasangannya jenengan, ini mungkin jenengan lagi bermasalah gitu. Kalau jenengan memang hubungannya sudah dihambangkan hancuran atau perceraian atau pisah. Kalau memang jenengan masih ingin mempertahankan pasangannya, ingin mempertahankan hubungannya, nggih monggo bisa saya bantu dengan diputar giling. Kalau berkenan bisa langsung konsultasi ke WA saya, nomor WA saya sudah tertera di bio saya. Boleh saya dibantu untuk usaha saya? Nggih, untuk masalah usaha nanti jenengan langsung konsultasi ke saya saja. Gini, kalau orang yang minta bantuan ke saya, kalau saya memang gini, saya tidak melayani terawangan atau suruh melihat seperti itu. Karena saya membantu gini, ibaratnya saya melayani pertanyaan jenengan, Ki, lihat, suami saya ada niat mau pisah, tapi kalau seandainya saya jawab, ya ada ingin pisah, dan jenengan gimana? Ya apa jawabnya jenengan? Ya sudah, atau jawabnya mohon dong Ki dibantu untuk mempertahankan. Kan pertanyaan jenengan lebih baik seperti ini saja. Ki bantu saya, suami saya biar kembali ke saya, biar cinta lagi ke saya, itu malah pertanyaan yang bagus daripada untuk melihat-melihat. Kan seperti itu. Malah mendingan bagusan pertanyaan gimana untuk menarik kembali pasangan aku yang sudah berubah, atau pasangan yang sudah meninggalkan, atau pasangan itu malah lebih bagus pertanyaan seperti itu daripada pertanyaan suruh melihat. Ya kalau saya lihat ibaratnya gini, ya saya lihat pasangan jenengan memang sudah mau niatan ingin mempisah dengan jenengan, pasti kan jawaban jenengan ada dua, ya sudah sama tolong dibantu dong supaya kembali lagi. Kan malah lebih bagus pertanyaan jenengan tolong dibantu untuk suami saya kembalikan, seperti itu lebih bagus. Bah, pengen hati tenang. Kalau pengen hati tenang, jenengan berfokus, berserah diri kepada Gusti Allah, manunggal sama Gusti Allah, tetap istiqomah sama Gusti Allah, itu malah akan tenang. Jadi setiap masalah jenengan diserahkan kepada Gusti Allah dengan bertawakal, itu lebih bagus. Melulukan hati perempuan gimana Ki? Melulukan maksudnya ingin melulukan, maksudnya biar tunduk nurut sama jenengan atau seperti apa? Mas, saya mau tanya yang mau ngelaporin saya polisi gimana, apa masih mau lanjut atau tidak? Duh, pertanyaannya.
Nggih. Terima kasih, mungkin live streaming saya nggih memang tidak bisa lama karena tadi dari Mas Gunawan tadi sudah bilang ada tamu, nggih saya mau menemui tamu saya dulu, nggih mungkin live streaming saya potong kali ini. Terima kasih untuk saudaraku semua, mohon maaf kalau ada pertanyaan yang belum bisa saya jawab, ini masih banyak banget pertanyaannya. Nggih, makanya ini menjadikan saya sering bilang kalau komen cukup satu kali saja biar yang ke bawah kebaca, karena live streaming saya kan tidak lama. Kalau yang komen itu terus dikirim 1, 2, 3 sampai 10, 20 kali kan kasihan yang bawah nih. Banyak banget tidak kebaca, waduh kasihan. Ya bukan kasihan sih, takutnya ada yang ingin bertanya sungguh-sungguh tapi tertutup dengan yang hanya main-main saja yang kirim 10, 20 kali. Ya mohon maaf kalau ada pertanyaan saudaraku yang belum sempat saya balas, mohon maaf, bukannya tidak mau membalas, mau jawab, tapi karena memang terbatas karena waktu, karena di luar ada yang sudah nungguin, mohon maaf. Terima kasih sudah mengikuti live streaming saya kali ini. Jika memang ada yang pertanyaan belum saya jawab, langsung bisa konsultasikan saja ke nomor WA saya, nanti bisa saya jawab, malah lebih bagus untuk ke WA saya. Karena apa, di live streaming saya kali ini kan memang terbatas karena waktu, tapi kalau jenengan konsultasi ke WA saya nanti tetap saya jawab untuk semuanya, tapi mohon pesabarnya karena ya gini, yang WA saya ini bukan 1, 2, 3, 10, 20 orang, tapi ada ratusan, hampir 1.000 lebih. Kalau saya suruh menjawab semua langsung berbarengan kan tidak bisa. Memang saya jawabnya berurutan dari yang dulu terus ke bawah lagi seperti itu. Mohon kesabarannya. Terima kasih saudaraku semua sudah mengikuti live streaming kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Saya doakan semuanya untuk sedulurku, semoga apapun yang ada masalah saat ini semoga bisa terselesaikan, bisa doanya diijabah sama Gusti Allah semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu untuk sedulurku semua. Salam dari saya Ki Jamas. Terima kasih.